uh, sip, share screen. So pemenangnya adalah Pak Robert Hudiono. Jadi Pak Robert bisa email ke saya alamatnya dan kita akan kirimkan buku terbaru, buku keempat saya Baca Kilat 3.0. Nah, sekarang kita akan bahas bab selanjutnya bagaimana kita menyederhanakan, ada teknis-teknisnya. Nah, Anda perlu mengetahui, Anda perlu menyederhanakan di bidang yang mana, tipe yang mana. Apakah Anda menyederhanakan dari sisi harga atau dari sisi proposisi? Oke. Nah, ini bergantung pada attitude atau sikap dari firma atau perusahaan Anda. Apa yang bisa Anda berikan, apa yang paling cocok untuk Anda. Anda cocoknya untuk menyederhanakan harga atau Anda cocok untuk menyederhanakan proposisi. Kemudian Anda lihat kompetitor Anda bermain di mana, apakah mereka bermain di harga, apakah Anda bisa bersaing dengan menyederhanakan harga atau Anda bersaing dengan menyederhanakan proposisi dan menciptakan segmen baru di pasar Anda. Kemudian kita lihat ke dalam diri Anda, ke dalam potensi perusahaan Anda, ke dalam hal-hal yang ada di dalam perusahaan Anda, apakah Anda memiliki potensi tertentu atau Anda memiliki kunci untuk membuka potensi yang mana, Anda ingin ke arah yang mana, ingin ke arah menyederhanakan harga atau proposisi. Oke, Anda tergantung sumber daya di dalam perusahaan Anda punya kunci untuk membuka ke yang mana. Oke, tergantung juga pada people dan skill di perusahaan Anda. Oke, nah langkah-langkah kunci untuk menyederhanakan harga adalah kita mengurangi variasi. Yang kedua adalah kita meredesain produk menjadi sesuatu yang lebih sederhana, lebih murah, lebih bisa diproduksi secara massal, bisa diotomasi produksinya, dan kita membuka kita membuka jalur distribusi yang baru, yang jauh lebih mudah, jauh lebih murah. Oke, produknya kita scale down, kita tidak membuat banyak produk, tapi produk ini bisa dibutuhkan oleh banyak orang. Sedangkan kunci untuk menyederhanakan di bidang proposisi adalah kita perlu menciptakan sesuatu yang high-end. Kita perlu menciptakan sebuah pengalaman, joy of use dari para customer. Kemudian strategi-strategi yang lebih sederhana yang bisa menyentuh kehidupan banyak orang dan bisa membuat bisnisnya, strategi sistem bisnisnya itu jauh lebih sederhana dan bisa memberikan dampak yang besar. Serta, sekali lagi, kita perlu menciptakan segmen yang baru. Oke, itu bagaimana kita mensimplify di kedua hal di sini. Bagaimana kita melakukan simplifikasi di proposisi ini adalah bab khusus yang membahas bagaimana kita menyederhanakan proposisi. Kita perlu membuat sesuatu menjadi jauh lebih sederhana. Kita perlu mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu. Kalau Apple, dia menyederhanakan dan menghilangkan banyak tombol, tinggal satu tombol home, ya, kemudian tombol silent, tombol volume. Oke? Dan perlu membuat sesuatu yang sifatnya intuitif, perlu membuat sesuatu yang orang sangat mudah menggunakannya. Jadi kalau ada hal, melihat tombol ini mereka sudah tahu, melihat fungsi ini mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Kemudian bagaimana membuatnya jauh lebih cepat? Bagaimana membuatnya menjadi jauh lebih kecil, jauh lebih ringan, jauh lebih portable? Itu adalah prinsip dari kita menyederhanakan, mempermudah kehidupan orang lain jika kita ingin bermain di penyederhanaan proposisi dan mudah didapatkan. Oke. Kemudian kita perlu memperhatikan usefulness-nya, kemudian secara desain kita perlu memperhatikan estetikanya. Semakin bagus estetikanya, maka semakin mahal harganya. Oke. Baik, kemudian dari sisi, kalau kita ingin menyederhanakan dari sisi harga, kita perlu meredesain produk. Produknya harus dibuat jauh lebih sederhana, produknya harus dibuat jauh lebih murah. Oke. Kemudian ada business system. Oke, bisnis sistem ini kita harus merancangnya dengan sangat baik dan kita perlu membuat bisnis sistem yang memproteksi bisnis kita dari imitasi-imitasi atau tiruan-tiruan dari luar
yang ingin meniru sistem bisnis kita. Oke, baru-baru ini di sosial media kita membaca sebuah saya mengikuti Kickstarter, saya melihat orang-orang sangat kreatif menciptakan penemuan-penemuan baru dan itu bersifat crowdfunding untuk menghadirkan, untuk membuat orang membiayai bisnis yang baru mereka bangun. Jadi ada seseorang yang menciptakan casing handphone yang sekalian di dalamnya ada tongsis. Oke, dia menjualnya dengan harga $47 dan dia perlu mengumpulkan dana sebesar 40.600 US dollar, tapi dia sudah berhasil mengumpulkan 43.000 US dollar. Harusnya perusahaan ini sudah bisa berjalan. Tapi ternyata di Cina mereka ada orang yang membuat uh, imitasinya dan dijual dengan harga $8. Dengan harga $8 dan mereka sudah jual sangat banyak sekali ke dunia lewat aliexpress.com dan malah karena orang ini yang menemukan menjual dengan harga $47, dia malah kena sue oleh para pelanggan yang membeli lewat dia. Oke, jadi kita perlu menciptakan proteksi sistem bisnis sehingga tidak mudah ditiru. Oke, nah produk ini juga harus diredesain supaya bisa menjangkau lebih banyak orang sehingga bisa men-scale up. Oke, cara-cara kita meredesain produk adalah mengurangi fitur-fitur yang tidak perlu, mengurangi fitur yang berlebihan, mengurangi variasinya. Jadi misalkan Ford hanya menciptakan satu model mobil dan satu warna, oke? Serta kita bisa memasukkan manfaat-manfaat yang berguna, memberikan dampak langsung kepada para pelanggan dengan harga yang jauh lebih murah. Oke. Kemudian yang harus disederhanakan selanjutnya dalam bisnis sistem. Kita perlu mengautomasikan, kita perlu mengurangi biaya-biaya produksi, oke? Kita perlu mengorkestrakan sistem bisnis kita sehingga dari bidang A, dari istilahnya apa? Bagian di dalam sebuah bisnis ada bagian-bagian produksinya, oke? Divisi, oke, divisi A dan divisi B, divisi C itu harus bisa bekerja dengan sangat rapi, saling mendukung satu sama lain. Kemudian ada juga sistem bisnis yang mengajak si pelanggan untuk bekerja sama. Oke, bekerja sama dalam hal ini misalkan Southwest Airlines untuk mempermurah semua biaya, semua tiketnya, maka Southwest Airlines meminta customer-nya untuk membawa sendiri bagasinya untuk dimasukkan ke dalam pesawat, oke? Kemudian juga ada penjualan langsung. Penjualan langsung berarti menghilangkan divisi ketiga di dalam divisi distribusi untuk bisa menjangkau customer, oke? Misalkan di penerbit buku Aquarius, kami menghilangkan divisi distribusi ini, jadi kami tidak melewati penjualan lewat toko buku, tapi kami langsung jual ke customer lewat pemasaran online, oke? Kemudian Simpler Tech, salah satu buku yang sangat direkomendasikan di dalam buku ini adalah Innovator's Dilemma. Jadi mereka berpikir bahwa di dalam buku Innovator's Dilemma ini kita perlu menciptakan sesuatu terobosan yang luar biasa, inovasi-inovasi yang luar biasa yang bertentangan dengan sistem Kaizen sebenarnya. Kaizen melihat dari sudut pandang selangkah kecil demi kecil, oke? Anda yang belum menonton video kedua bedah buku tentang langkah kecil menghasilkan perubahan besar, Anda silakan kunjungi YouTube saya, Agus Setiawan, dan Anda bisa melihat bedah buku kedua. Oke, kemudian bagaimana hal terakhir atau hal ke-9 yang bisa kita lakukan untuk menyederhanakan harga adalah kita scale up. Kita memproduksinya secara massal dan kita bisa menyentuh kehidupan banyak orang. Oke, kemudian bagian keempat dari buku ini adalah apakah kita bisa menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar. Oke, kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya collapse. Salah satu perusahaan yang sangat jelas kita lihat sudah menjadi perusahaan yang telah menyentuh kehidupan jutaan orang, yaitu Nokia.
akhirnya tutup karena dikalahkan oleh Apple dan Samsung, ya kan? Kemudian ada juga IBM yang dikalahkan oleh personal computer, oke? Xerox dikalahkan oleh Canon, Barnes Noble dikalahkan oleh Amazon, Kodak tutup karena Sony menciptakan digital kamera. Jadi mereka berpikir bagaimana menyederhanakan, oke? Dulu pakai film terus ada kamera instan yang langsung jadi, itu juga penyederhanakan. Membuang waktu foto kita kapan jadi, oke? Sekarang kalau sudah di dunia digital ini sudah tidak ada masalah lagi, ya. Anda langsung bisa lihat, oh fotonya kurang bagus, langsung ambil ulang, oke? Jadi mereka yang besar-besar ini apakah bisa diselamatkan? Penulis sendiri mengatakan, jujur, nggak tahu. Karena kita perlu mengenali ancaman-ancaman yang terjadi di pasar. Apakah ada kompetitor kita yang bisa menciptakan sesuatu dengan jauh lebih murah, jauh lebih mudah? Apakah ada kompetitor yang bisa membuat produk kita sejenis dengan produk kita atau layanan kita yang jauh lebih baik? Oke, jadi kita perlu peka di dalam perusahaan apa yang menjadi ancaman-ancaman atau warning signal di situ. Oke. Nah, lalu kelemahan dari perusahaan-perusahaan besar ini apa saja? Oke. Kenapa mereka susah berubah? Karena ada jebakan-jebakan yang terjadi di dalam perusahaan. Pertama adalah jebakan overhead. Mereka yang sudah melakukan bisnisnya dengan lama, kayak mereka sudah terbiasa dengan margin tertentu, mereka akan terjebak bahwa kalau bermain di margin yang lebih rendah, maka itu akan merusak perusahaannya. Jadi overhead trap. Kemudian cannibalism, kalau mereka menciptakan sebuah produk yang baru, mereka takutnya akan mempengaruhi produk utama mereka. Apakah orang akan berpindah atau orang tidak akan berpindah. Oke, kemudian dari customer trap atau jebakan customer, dari perusahaan itu sendiri menolak produk baru karena mereka merasa bahwa customer terbaiknya sudah merasa sudah nyaman dengan produk yang lama. Oke, kemudian complexity trap atau jebakan kerumitan. Manajer biasanya suka dengan hal-hal yang canggih, suka dengan hal-hal yang rumit, baru kelihatan kerja gitu kan, misalnya. Kemudian dan mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut dan percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menciptakan progres, untuk menciptakan produk yang bagus, oke? Kemudian ada skill trap. Ini adalah perusahaan yang tidak memiliki skill yang tepat untuk menyederhanakan produknya, tapi juga gagal untuk menghargai apa yang bisa didapatkan yang jauh lebih murah. Jadi mereka terjebak, mereka harus menjalankan perusahaan mereka dengan skill-skill yang ada, yang sudah mereka miliki. Jadi mereka tidak punya skill untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih murah. Oke. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar ini bisa mensimplifikasi without tears, without perjuangan yang berat, yaitu pertama, mereka harus punya budaya untuk berkomitmen dan mengadopsi pemikiran-pemikiran baru, situasi-situasi baru. Dan cara yang paling mudah untuk melakukannya adalah dengan melakukan akuisisi. Oke, kita bisa melakukan akuisisi dengan perusahaan-perusahaan yang selaras dengan kita dan mempermudah kita melakukan perubahan. Oke, apakah orang-orang yang melakukan atau perusahaan-perusahaan yang melakukan penyederhanaan ini mendapatkan rewards yang luar biasa? Mari kita lihat prinsip dari penyederhanaan harga adalah mengurangi harganya paling tidak sampai 50%. Oke, di sini mereka mendapatkan multiplied market, jadi market yang jauh lebih besar. Omset mereka naik ribuan sampai jutaan kali. Oke, nilai dari perusahaan mereka juga meningkat.
perusahaan bertumbuh berkembang juga semakin besar per tahunnya, dan biasanya mereka yang menyederhanakan harga ini akan outperform, akan mengalahkan perusahaan-perusahaan yang tidak menyederhanakan harganya, oke? Dan nilainya juga menjadi lebih besar di pandangan dari customer-nya, oke? Kemudian kita lihat di buku ini disebutkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjalankan dari sisi proposisi, oke? Saya mengambil salah 3 contohnya adalah Amazon, Google, dan Apple. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang berhasil memposisikan dirinya di proposisi sehingga customer mereka lebih memilih perusahaan-perusahaan ini dibanding yang lain. Kita lihat yang bukan yang pertama. Google masuk ke dunia search engine pada saat Yahoo sangat berjaya. Dan saat ini Yahoo hanya bisa dibeli dengan harga yang sangat murah, ya. Sempat ada perusahaan yang mau membeli Yahoo dengan jutaan dolar, tetapi Yahoo tidak mau, tapi sekarang mereka harus menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah. Oke, kita lihat kesuksesan perusahaan-perusahaan yang menerapkan simplifikasi ini. Oke, ada Ford dengan simplifikasi harga yang membuat mobil yang jauh lebih murah dan terjangkau, meningkatkan bisnisnya sampai 24.451 kali lipat. Boston Consulting Group meningkatkan bisnisnya sampai 28.528 kali lipat. Amazon meningkatkan bisnisnya sampai 55.536 kali lipat. Charles Schwab & Co meningkatkan bisnisnya sampai 435.471. Dahsyat. Dan yang paling dahsyat adalah Google. Google menyederhanakan bisnisnya dengan luar biasa dan berhasil melipat bisnisnya ke hampir 2 juta kali lipat. So, amazing sekali. Nah, buku ini juga menyatakan bahwa Bapak Ibu, semua ini mungkin untuk dilakukan, tapi tidak serta-merta mudah untuk dilakukan. Jadi ada harga yang harus dibayar, Anda harus berpikir secara kreatif bagaimana caranya membuat sesuatu di dalam perusahaan Anda yang jauh lebih sederhana. Baik Anda ingin bermain di bagian yang sederhana untuk dari sisi harga maupun sederhana dari sisi proposisi, sehingga Anda perlu membangun sebuah segmen baru yang lebih high-end, yang lebih mahal. Baik, saya akan kembali ke ruang webinar untuk melihat apakah ada pertanyaan. Oke. Sudah bisa. Oke, reconnect. Oke, tekan tombol reconnect. Baik, so sorry jika tadi terputus. Saya juga tidak menyangka bisa terputus tiba-tiba. Oke. Baik, untuk penutupan hari ini, by the way, minggu depan hari Kamis jam 8 malam kita akan bahas buku How to Make a Difference. Oke. Find your purpose, change your life, dan make it happen and fulfill your potential. Ini adalah buku yang akan kita bahas minggu depan. Oke, buku ini menarik sekali. Buku ini membahas tentang bagaimana kita menemukan purpose kita. Oke, Abraham Maslow membagi, kan ada piramida Maslow ya, yang paling bawah itu adalah necessity kita, kemudian yang tengah itu adalah kebutuhan-kebutuhan di atas necessity kita, dan yang paling atas adalah kebutuhan aktualisasi. Nah, buku ini akan membahas tentang bagaimana kita bisa beraktualisasi, bisa membuat sebuah perbedaan yang bermakna di kehidupan banyak orang. Oke, dan itu akan kita bahas tanggal 27. Kita akan bahas tanggal 27 Kamis ya, jam 8 malam. Saya juga akan Facebook Live juga. Anda bisa mengakses dari Facebook saya juga. Oke. So, thank you so much atas partisipasi Anda. I'm so happy bisa sharing dengan Anda semuanya. Sukses selalu untuk Anda. Selamat malam. Sampai bertemu minggu depan di Bedah Buku episode keempat. Oke. Thank you so much atas partisipasi Anda. Mari bangun Indonesia dengan membaca.